Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Saatnya Bisa Tahu. Kenapa enggak bincang santai teman Udaris. Kali ini di dalam podcast Saatnya Bisa Tahu kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan sekaligus dosen Fakultas Teknik Universitas Udaris. Beliau adalah Dr. Andes Mulyoto MPD. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Mas Bagus. Terima kasih telah menyempatkan waktunya dalam podcast Saatnya Bisa Tahu hari ini. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, Pak ya. Kali tema hari ini adalah pentingnya disiplin dalam kehidupan. Sebelum Pak Mulyoto menjelaskan apa itu disiplin dalam kehidupan, bisa sapa-sapa dulu teman-teman di rumah atau di YouTube ini, Pak. Monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa sekalian, di mana saudara-saudara berada, saya mengucapkan menunaikan ibadah bulan puasa ini. Mudah-mudahan pemirsa senantiasa dikaruniai suatu kesehatan, dikaruniai suatu kekuatan, sehingga kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian sangat berbangga sekali saya diberi suatu kesempatan untuk memberikan tentang bahasan, yaitu tentang masalah disiplin ya Mas ya. Iya, disiplin Pak. Ya, di dalam pentingnya disiplin ini kita tahu bahwa di kampus kita di Undaris ini sudah mengadakan suatu gerakan disiplin Undaris atau yang disingkat GDU, dan untuk itu ini tema yang terkait dengan dengan gerakan disiplin Undaris yang sudah beberapa bulan yang lalu sudah kita canangkan, yang menyanangkan oleh Bapak Rektor sendiri. Berbicara tentang disiplin, Islam ini sangat mengedepankan sikap disiplin, Mas. Ini konteksnya kan Ramadan ya. Siap. Ya. Rasulullah sebagai uswatun hasanah dan atau role model memiliki karakter disiplin. Ya, Rasulullah itu mempunyai karakter disiplin. Ini terkonfirmasi bahwa Rasulullah itu dijuluki atau mempunyai predikat adalah Al-Amin. Ya. Kenapa disebut Al-Amin atau orang yang sangat dipercaya? Karena Rasulullah ini mempunyai sifat yang jujur dan sekaligus sosok yang berdisiplin. Ya, jadi disiplin itu di dalam Islam seperti momen puasa ini sudah menunjukkan bahwa ritual kita itu syarat penuh dengan kedisiplinan. Contohnya Mas Bagus, kita ketika mau puasa sudah ada jadwal tentang sahur, tentang imsak, kemudian sholat subuh, kajian-kajian yang lain, kemudian ditutup dengan buka puasa, sholat maghrib, dilanjutkan tarawih dan lain sebagainya. Itu ketat sekali. Jadwal-jadwalnya ketat sekali. Padat. Kemudian ada daftar yang namanya imsaiyah ya kalau nggak salah. Itu kan ada jadwal-jadwal tentang sholat jam berapa, pukul berapa, kemudian berbuka pukul berapa dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa syariat kita itu penuh kedisiplinan, Mas. Penuh kedisiplinan. Ya, untuk disiplin ini untuk itu kita perlu ada semacam
pengertian tentang disiplin. Jadi pengertian disiplin ini artinya disiplin itu artinya patuh dan taat, Mas. Patuh dan taat yaitu kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu aturan yang mengharuskan orang tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. Itu pengertian disiplin. Itu pengertiannya. Iya, pengertian itu. Patuh dan taat. Iya, patuh ya. Patuh dan taat. Nah, terhadap kepatuhan terhadap apa? Ya, terhadap perintah, terhadap peraturan, terhadap keputusan, terhadap komitmen yang berlaku. Itu namanya disiplin. Itu tentang pengertian disiplin. Sementara itu mungkin yang tentang disiplin ini. Oke. Nah, dalam disiplin ini kan ada ciri-cirinya ini, Pak, buat orang-orang yang telah melaksanakan disiplin ini. Nah, ciri-cirinya itu apa saja, Pak, untuk orang-orang yang wah, saya udah disiplin nih atau belum disiplin kan gitu. Oh, baik. Jadi saya kemarin sempat browsing ya tentang disiplin ini karena banyak makna disiplin ini dimaknai masing-masing orang punyai makna sendiri tergantung dari sumber pengetahuan kita. Jadi ciri-ciri orang disiplin itu yang pertama adalah tepat waktu. Tepat waktu. Nah, itu ciri-ciri orang disiplin. Kemudian selalu menaati peraturan. Ya. Kemudian hidup teratur, terencana dan terjadwal. Kemudian disiplin yang lain lagi, ciri-ciri disiplin yang lain adalah melaksanakan tugas dengan baik. Ini tadi 4 ciri-ciri orang berdisiplin diantaranya ya, Mas ya. Mungkin banyak yang lain tentang ciri-ciri yang orang berdisiplin itu, Mas. Berarti kalau sama kita itu udah disiplin itu sebenarnya kita sudah mengikuti sunah-sunah Kanjeng Nabi sebenarnya ya, Pak. Oh iya, karena tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah sendiri sebagai teladan kita, super teladan kita, beliau ini adalah sosok yang jujur dan terpercaya. Nah, jujur dan terpercaya itu kalau tidak dibangun dengan rasa disiplin tidak mungkin. Beliau disebut jujur dan terpercaya. Dalam hal ini istilahnya adalah sebutan al-amin tadi, orang yang terpercaya. Pasti dia perilakunya sehari-hari adalah digerakkan oleh suatu sikap dan perilaku yang sangat disiplin. Itu. Ya. Berarti kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kita kan sebagai masyarakat Muslim kan, itu kan kayak sholat itu kan harus tepat waktu, terus selalu taat peraturan sholat itu gimana kan? Sebenarnya itu kan udah ada dalam kehidupan kita sehari-hari kan? Iya betul. Salah satu contoh tadi kita melakukan syariat sholat itu sudah syarat dengan disiplin. Disiplin waktu. Ketika adzannya itu kan antara adzan zuhur, asar itu ada timingnya sendiri-sendiri. Kemudian di sana disiplin apa? Tidak mungkin ketika adzan berkumandang kita datang langsung sholat. Tidak. Pasti wudhu dulu. Ada peraturan-peraturannya. Ada wudhu dulu, kemudian kalau memungkinkan sholat sunnah dulu 2 rakaat, baru ada qomat dan itu diatur dengan rigid, dengan waktu-waktu tertentu. Walaupun memang ada toleransi dalam sholat ini, tetapi harapan agama kita itu disiplin dan tepat waktu. Itu sudah jadi masalah disiplin ini kita sudah dicontohi oleh agama kita. Kalau ini menyangkut dengan pekerjaan nih, Pak, ini kan banyak yang mungkin kurang disiplin ini, Pak. Ini bagaimana efeknya untuk orang yang kurang disiplin ini, Pak? Maksudnya ketika kok masuk jam 9 kok jam 9 lebih lah, ini kan udah nggak disiplin loh, nanti efeknya gimana, terus menanggulanginya gimana, Pak? Jadi begini, dampak-dampak orang yang biasa tidak berdisiplin itu dampaknya adalah produktivitas kerja. Ya toh? Misalnya Mas Bagus harusnya jam 9 masuk, dan jam 9 masuk itu misalnya on time, itu kan banyak pekerjaan yang sudah harus dikerjakan. Tapi ketika Mas Bagus
jam 9 datangnya jam 10, sudah barang tentu ini produktivitas kerja berkurang. Yang seharusnya tadi di awal sudah dikerjakan, ini telat. Berarti ini mempengaruhi kenapa orang yang tidak berdisiplin mempengaruhi produktivitas kerja, Mas Bagus. Makanya disiplin lebih-lebih di kampus kita ini ada gerakan disiplin muda itu betul sekali, tepat sekali, dan kita butuh supaya produktivitas kerja mereka bisa meningkat. Kalau dia tidak disiplin, produktivitas kerja akan menurun kan gitu. Kalau kiat-kiatnya nih Pak buat kayak nanti untuk teman-teman podcast ini kalau udah masuk dunia kerja itu biar disiplin gitu kan, itu gimana itu Pak? Maksudnya kiat-kiat supaya kita berdisiplin, kita harus punya mindset pemikiran bahwa disiplin itu kalau dilaksanakan tuh baik. Itu dulu. Disiplin itu kalau dikerjakan dengan disiplin itu kalau dilaksanakan dengan semangat akan pekerjaan ini akan kita terencana, tertata rapi. Lagi-lagi muaranya adalah nanti produktivitas kerja kita baik, etos kita kerja baik. Itu dimulai dari disiplin. Kalau kita malas-malasan saja ya tidak mungkin kita mendapatkan etos kerja yang baik dan produktivitas kerja yang baik itu, Mas. Jadi mindset kita bahwa disiplin ini kita perlu disiplin, bahwa disiplin itu kita baik, bahwa disiplin itu bisa meningkatkan produktivitas kerja, bisa meningkatkan etos kerja kita. Sehingga cita-cita kerja kita nanti akan relatif akan sukses, akan tercapai cita-cita kita dibandingkan dengan orang yang melakukan tidak dengan disiplin. Itu. Dalam Islam kan nganu ya Pak, kalau disiplin itu kan ketika dalam pekerjaan itu mempengaruhi kehalalan. Kehalalan gaji. Betul. Jadi kita harus tetap disiplin ini teman-teman bincang santai Undaris ini. Jadi ketika kita nanti disiplin itu tertanam dalam diri kita, mungkin akan lebih enak atau lebih enjoy kita dalam kehidupan selanjutnya atau menjalankan aktivitas selanjutnya. Untuk selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan. Tujuan dan hikmahnya orang disiplin itu apa saja Pak? Ya, ini saya coba kepekkan ya pemirsa. Jadi ini banyak tentang kenapa sih harus kita berdisiplin. Intinya adalah hikmah berdisiplin. Di antaranya adalah Mas, satu, menciptakan etos kerja yang baik. Itu hikmah berdisiplin. Kemudian kalau kita disiplin itu terhindar dari sifat lalai. Nah, yang ketiga, mudah mencari rezeki Mas. Orang berdisiplin itu dibandingkan orang yang malas, rezekinya mana yang lebih datang? Yang disiplin. Yang disiplin. Jadi mudah mencari rezeki dan menjadi orang yang ahli di bidangnya. Orang yang berdisiplin berbeda dengan orang yang malas. Orang yang berdisiplin itu berdisiplin mencari ilmu, berdisiplin belajar sehingga betul-betul dia ahli di bidangnya. Itu tentang hikmah orang berdisiplin. Kemudian hidup menjadi lebih teratur, Mas. Hidup menjadi lebih teratur, menumbuhkan rasa percaya diri, yang terakhir adalah memupuk rasa kepedulian. Itulah beberapa hikmah berdisiplin dan manfaat berdisiplin seperti yang beberapa tadi saya utarakan. Berarti kalau kayak teman-teman muda sekarang nih Pak, teman-teman podcast saatnya bisa tahu ini kan mungkin banyak yang nonton podcast ini sambil tiduran ya kan? Nah, itu mungkin bisa nanti teman-teman untuk mulai beraktivitas atau mencari-cari kesibukan atau nanti mulai diaturlah jadwalnya untuk bisa disiplin dalam beberapa aspek dalam kehidupan. Mungkin contohnya kecil-kecil aja, mungkin sholat tepat waktu atau kalau yang masih kuliah tepat waktu kan gitu, belajar kan dan lain-lain itu kan sudah sedikit menumbuhkan rasa kedisiplinan dalam diri teman-teman. Nah,
Ini selanjutnya nih Pak, ini yang terakhir. Untuk disiplin ini kan agak sulit ini Pak, kalau yang belum terbiasa. Nah itu gimana ini Pak, kalau sebenarnya kita melakukannya secara radikal itu kan nanti nopo gitu, nanti bisa nggak lama itu Pak kan, kita kan butuh yang sustain yang lama gitu kan Pak. Nah itu saran untuk Pak Mul, untuk teman-teman podcast saatnya bisa tahu ini, biar mereka disiplin terus bisa lama lah gitulah, monggo Pak. Ya, jadi memang orang yang berdisiplin itu tidak serta-merta bisa orang itu melaksanakan. Apalagi orang-orang yang biasanya males. Untuk berdisiplin itu susah Mas. Nah, untuk itu perlu ajakan-ajakan kita, bahwa yang pertama tadi, bahwa berdisiplin itu baik dan bisa membentuk etos kerja dan bisa meningkatkan produktivitas kerja. Nah, ketika orang yang sudah tahu mindsetnya seperti ini, insya Allah dia akan berdisiplin. Sudah barang tentu kita saling mengingatkan untuk berdisiplin. Kemudian juga Mas, untuk orang-orang yang pemula, itu memang perlu ada semacam kesabaran di antara kita. Ya, harus kita ajak terus dengan sabar. Mari kita sholat. Mari kita masuk dengan on time. Mari ini kerjaan segera kita mulai. Ya, dengan ajakan-ajakan tadi. Nah, kalau satu mengajak yang lain mengajak yang satu lagi, insya Allah gerakan disiplinnya akan terwujud. Dan memang tidak mudah. Ya, seperti di kampus kita ini tidak mudah, karena memang nun sewu mungkin tidak terbiasa untuk berdisiplin. Tapi bukan berarti kita selesai. Berarti tidak bisa ya Pak? Bukan berarti tidak bisa. Inilah perlu keteladanan dari kita, apalagi keteladanan dari pimpinan itu penting sekali. Ada reward and punishment, keteladanan dari pimpinan, keteladanan dari kita yang sudah sadar tentang disiplin, selalu mengajak, mari sholat, mari kerja dengan baik, mari membantu teman-teman kita. Itu semuanya akan menjadi gerakan perlakuan Mas, yang nanti akan tercipta kedisiplinan. Sehingga Mas Bagus, ini ada mungkin dari bincang-bincang kita yang singkat ini, perlu kita ada simpulan bahwa hidup dengan berdisiplin, insya Allah cita-cita kita akan lebih mudah. Ya, jadi hidup dengan berdisiplin, insya Allah cita-cita kita akan lebih mudah tercapai. Kita lihat Mas, lihat bangsa-bangsa yang sukses seperti Singapura, Jepang, Cina, dan lain-lain, mereka maju karena mereka berdisiplin kerja Mas. Nah, untuk itu marilah kita sukseskan gerakan disiplin ini. Lebih-lebih di kampus kita sudah ada canangan gerakan disiplin Undaris. Kita harus lestarikan dan kita harus laksanakan dengan semangat. Begitu Mas. Terima kasih Pak Mulyoto, karena ini udah berapa menit ini, udah hampir 15 menit lebih, karena terburu nanti jenengan ada rapat-rapat mungkin. Terima kasih telah disempatkan dalam kesibukannya untuk bisa podcast bareng-bareng kita, teman-teman. Saatnya bisa tahu di podcast di YouTube Undaris Official ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya. Jadi nanti biar bisa podcast ini ada terus, sehingga bisa menambah insight-insight buat teman-teman semua, sehingga ada khasanah-khasanah ilmu baru yang bisa teman-teman dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.